Ketika jenius sepak bola palsu so menantang jenius yang sebenarnya, dan ketika diladenin dia malah nangis sambil keluar dari lapangan. Top Corner Part 18. Melihat ada anak dari sekolah lain yang sedang dipalak, Bongsu dan Jiyoung yang tidak mau kena masalah memutuskan untuk mengabaikannya. Tapi berbanding terbalik dengan si Junan yang malah menghampiri berandalan itu. Di hadapan si Rokicha, si Junan terlihat berdiri dengan berani lalu menanyakan pada anak yang mendapatkan perundungan itu apakah benar orang di hadapannya ini telah mengganggunya. Dan kirain mau gelut, si Junan malah ngeluarin HP-nya dan mengancam akan melaporkan mereka pada pemadam kebakaran. Bukannya takut, si Rokicha malah tersenyum lalu mengambil HP si Junan. Dengan nada menantang, si Rokicha mengatakan kalau dia tidak takut dan lagian dia tidak sedang memalak orang di sampingnya itu. Melihat kepedulian si Junan, si Rokicha pun menanyakan apakah dia kenal dengan orang yang ingin dia tolong itu. Tapi mendapati jawaban yang tidak kunjung keluar dari mulutnya, pemain SMA Jungwang itu pun langsung menghantamkan tendangannya pada orang yang ada di sampingnya. Tapi untungnya sesaat kemudian Tae Jun Kang dan para pemain Kuangjin lainnya pun tiba, namun si Rokicha yang melihat keramaian itu malah semakin tersenyum. Sementara di tempat lain, Bak Hotman Paris, pelatih SMA Jungwang yang sedang memamerkan barang-barang mewah yang melekat pada tangannya, didatangi oleh asistennya yang mengatakan kalau pada sesi latihan kali ini si Rokicha kembali tidak hadir. Sambil terus memandangi jam dan cincin mewahnya, si pelatih pun menyuruh asistennya itu untuk memberikan keringanan. Karena menurutnya yang terpenting dari semua itu adalah si Rokicha sangat berbakat dalam sepak bola dan klub sepak bola SMA Jungwang membutuhkan orang seperti itu. Tapi si Dong Suk Kim khawatir mengingat yang diberi keleluasaan hanyalah si Rokicha saja. Suasana tim kini menjadi sangat buruk karena hal itu. Dia juga mengingatkan pelatihnya kalau dulu ketika si Rokicha masih berseragam SMA Hanyang, orang itu pernah terlibat pertikaian dengan Jun Ho Wang. Namun lagi-lagi si pelatih tidak menghiraukan perkataan asistennya dan malah memaki bawahannya itu karena tidak becus menjinakkan satu orang saja. Shin kembali beralih ke si Rokicha yang sedang menjelaskan kalau orang yang dia rundung itu dulunya adalah anak yang sangat kurang ajar sampai-sampai membuat orang di sekitarnya ketakutan. Orang itu bahkan sudah menghancurkan masa-masa berharga anak-anak lain dengan kelakuan jahatnya itu. Tapi entah kenapa di saat anak seusianya semakin tumbuh tinggi dan besar, orang itu malah berhenti tumbuh. Dan orang itu yang sebelumnya memiliki keunggulan karena fisiknya yang besar, kini tidak bisa melakukan hal-hal kejam seperti sebelumnya. Mendengar itu, si Junan pun terlihat terkejut, tapi dia tetap pada keyakinannya dengan mengatakan apa bedanya kalau mereka kini malah berperilaku sama seperti anak yang dulunya tukang bully itu. Yang kau lihat bukanlah segalanya. Bagi yang dulu ditindas olehnya, pasti mereka sangat senang melihat situasi ini. Dan melihat si Junan yang terus-terusan berlagak so benar, si Rokicha pun bukannya semakin kesal, tapi dia malah semakin tertarik pada si Junan. Sambil tersenyum, dia kemudian mencengkeram pipi si Junan, tapi di momen itu Tae Jun Kang langsung turun tangan dan mencengkeram tangan si Rokicha. Dia memperingatkan orang asing yang ada di hadapannya itu untuk tidak menyakiti juniornya. Dan tiba-tiba sebuah pukulan pun langsung melayang, di mana kini di pipi si Rokicha menempel kepalan tangan Tae Jun Kang, begitupun dengan sebaliknya. Ketika keduanya semakin memanas dan pertikaian itu terlihat akan bergeser ke hal yang lebih ekstrim, tiba-tiba si Wu Jin dengan gagah berani langsung maju ke depan menyuruh seniornya itu untuk tidak mengotori tangannya. Sambil menepuk bahu si Rokicha, si Wu Jin memperlihatkan tangan besarnya sembari mengancam orang di hadapannya itu untuk tidak banyak tingkah. Namun tiba-tiba sebelum dia melanjutkan aktingnya, sebuah tinju langsung mendarat di pipi yang ngebuat si Wu Jin terhempas, serta layaknya penari balet yang kelimpungan, dia pun terlihat berputar-putar sebelum akhirnya ambruk ke tanah. Karena satu sudah tumbang, kini giliran Do Hyung Hyo yang mencoba untuk unjuk skill. Dengan kibulan no jutsunya, si Do Hyung mengatakan kalau dia adalah atlet taekwondo dan menyuruh mereka untuk segera pulang karena kalau dia sudah turun tangan maka akan terjadi insiden besar. Tapi lagi-lagi sebelum Do Hyung menyelesaikan perkataannya, sebuah tendangan terlihat melayang ke arah kepala, namun untungnya dengan refleks yang tinggi Do Hyung berhasil menghindarinya. Tapi serangan si Rokicha itu masih belum selesai, di mana kini sebuah tendangan kembali diarahkan pada Do Hyung Hyo. Namun lagi-lagi penyerang Kuangjin itu berhasil menahan menggunakan kakinya. Di saat si Rokicha memuji kesigapan pria di hadapannya, dalam hatinya Do Hyung mencoba menahan rasa sakit di kakinya.
Dan lagi-lagi karena si Junan mencoba mengganggu pertikaian itu, si Ho pun langsung memukul leher si Junan yang ngebuat midfielder Kwang Jin itu seketika ambruk. Di saat dia mengira kalau pukulannya itu cukup efektif, si Junan yang masih terbangun mempertanyakan perbuatan si Ho itu. Tapi tak lama kemudian si Junan pun beneran pingsan yang ngebuat si Tae-sik dan si Bongsu terkejut dengan kemampuan si Ho itu. Dengan pingsannya si Junan, Do Hyung Hyo tidak lagi tertarik untuk memperpanjang pertikaian itu, begitupun dengan si Rocky Cha yang langsung mendekati si Junan. Tapi sebelum pergi dia menitipkan pesan pada Do Hyung supaya menyuruh temannya itu untuk segera menemuinya lagi. Aku yakin kita akan segera bertemu lagi. Sementara itu di ruang kepelatihan, Sio terlihat sedang menelepon seseorang untuk mengungkap kebenaran tentang Jahyun Wang. Dan begitu panggilannya terhubung, Sio langsung membicarakan perekrutan timnas muda serta menuduh seniornya itu telah meraup banyak uang dari calon para pemain. Dan di tempat lain terlihat sebuah tangan yang gemetar menahan amarah. Setelah mendapati kalau teleponnya langsung ditutup, Sio menyuruh si Sang Hwan untuk beres-beres karena 30 menit lagi mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Dan benar saja 30 menit kemudian terlihat seseorang yang mendobrak ruang kepelatihan sembari berteriak memanggil nama pelatih Kwang Jin. Si Sang Hwan yang melihat kalau seniornya yang dulu berkarismatik kini menjadi seperti babi kunci terlihat begitu terkejut. Dan dengan penuh kemarahan si Dae Guang Hong pun terus menanyakan keberadaan si Wowo. Singkat cerita, setelah si Sang Hwan pingsan karena dipaksa untuk mengatakan keberadaan rekannya itu, si Wo pun kemudian muncul setelah stamina seniornya itu terkuras banyak. Dan untuk meredakan kemarahannya itu, si Dae Guang Hong pun menyuruh si Wo menunjukkan gerakan konyol yang ketika itu dilakukan si Wo, Dae Guang Hong dan si Sang Hwan langsung terkekeh menertawakan pelatih Kwang Jin itu. Dan di sana si Dae Guang Hong yang merupakan mantan pelatih timnas muda Korea Selatan pun menceritakan kejadian sebenarnya berkaitan dengan Jahyun Wang. Di saat dia ditunjuk untuk melatih timnas muda, dia sebenarnya sudah mulai curiga yang mana biasanya panggilan atlet dilakukan lebih awal, setidaknya beberapa minggu sebelum kompetisi dimulai. Tapi anehnya mereka memberi banyak waktu untuk dirinya bersiap-siap. Sampai saat itu saja aku sangat menantikan kompetisi kali ini, apalagi itu adalah masa-masa generasi emas Korea Selatan. Awalnya itu yang aku pikirkan. Tapi tiba-tiba dari pihak luar ada orang-orang yang terus mengganggunya dan itu berhubungan dengan tawaran atau penitipan pemain yang menjanjikan banyak uang. Bahkan di tengah proses seleksi, tekanan eksternal dari komite teknis terus saja berdatangan. Mereka terus menghubungi si Dae Guang Hong dan memberinya beberapa kandidat yang patut dimasukkan ke timnas muda dan salah satu nama itu adalah Jahyun Wang dari Kwang Jin. Yang padahal tanpa mereka tahu kalau nama Jahyun Wang sebenarnya sudah ada dalam list pemain yang dibutuhkan oleh Dae Guang Hong dalam skuad timnas mudanya. Saat itu yang aku tahu kami kekurangan midfielder bertahan dan aku kira akan bermanfaat kalau setidaknya aku merekrutnya dan mulai kompetisi. Singkat cerita, di penginapan sementara timnas muda 1 tahun yang lalu, si Dae Guang Hong pun akhirnya bertemu dengan pihak komite yang sedari dulu terus-terusan meminta waktunya. Di momen itu, dia dan kedua asistennya bertemu Hong Pyo-go yang merupakan wakil ketua komite Asosiasi Sepak Bola Korea. Dan di sana juga ada seorang wanita yang dibawa oleh wakil ketua komite itu dan ternyata beliau adalah ibunya Jahyun Wang yang merupakan manajer di perusahaan Investor and Group Sport Marketing. Si wakil ketua komite mengatakan kalau semua dukungan khusus yang didapatkan asosiasi selama ini adalah berkat manajer Jeong Dan karena dia ingin melakukan pembicaraan tertutup dengan Dae Guang Hong, si wakil ketua komite menyuruh asisten pelatih timnas muda itu untuk pergi terlebih dahulu. Namun dengan tegas si Dae Guang menyuruh kedua asistennya itu untuk tetap duduk sambil mengatakan kalau dirinya dan staf coaching adalah satu kesatuan. Jadi karena mereka adalah satu tubuh yang sama, maka si Dae Guang pun mengatakan kalau apa yang dia ketahui harus juga diketahui oleh kedua asistennya itu. Di saat si wakil ketua komite panik, manajer mengatakan kalau anaknya juga bermain sepak bola. Karena dari sudut pandang sebagai orang tua, dia tidak mengerti apakah anaknya berbakat atau tidak. Maka manajer meminta pelatih Dae Guang Hong untuk membimbing anaknya itu. Namun si Dae Guang Hong mengatakan kalau yang namanya kualifikasi sebagai atlet itu adalah pembuktian dirinya sendiri. Dan dia juga menasehati manajer sebagai seorang ibu cukup mendukung dan percaya pada kemampuan anaknya sendiri. Seolah mengerti dengan
dengan penolakan pelatih timnas muda itu, Ibu Jahyun Wang pun dengan sopan mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya undur diri. Dan beberapa saat setelah itu, si wakil ketua komite mengeluarkan sebuah amplop tebal serta meminta pelatih Dae Kwang Hong untuk memikirkan tawaran itu kembali. Tapi bukannya luluh dan tergoda, si Dae Kwang Hong malah semakin murka dan langsung menyuruh kedua asistennya untuk segera mengejar manajer serta mengembalikan amplop berisi uang itu. Di saat kedua asistennya mencari keberadaan manajer si Jang Ho yang sedari tadi minum kopi mendapati perutnya sakit dan menyerahkan amplop berisi uang itu pada rekan satunya lagi. Dan ternyata orang itu adalah Ju Hyun Kim, mantan senior Si Wowo dan Si Sangwon di Kwang Jin yang sebelumnya sempat ingin meminta bergabung untuk menjadi pelatih goalkeeper. Di saat si Jang Ho pergi ke toilet, sebuah telepon langsung berdering dan si Ju Hyun Kim pun langsung mengangkatnya. Yang mana itu adalah panggilan dari pelatih Dae Kwang Hong. Di saat dia menanyakan apakah mereka sudah mengembalikan uang itu, si Ju Hyun Kim mengatakan bukankah mereka memang akan memilih Jahyun Wang untuk masuk ke skuad timnas muda. Maka dari itu, si Dae Kwang Hong pun menyuruh para asistennya untuk segera mengembalikan amplop itu ke ibunya Jahyun Wang sambil menjelaskan situasi yang sebenarnya. Mendengar itu, sambil sumringah, si Ju Hyun Kim pun terlihat menunjukkan gelagat koruptornya, tapi tanpa dia sadari seorang pemain timnas muda sedari tadi telah mendengarkan percakapan pelatih taktik itu. Mendengar nama Ju Hyun Kim kembali disebutkan, si Sangwon seolah tak habis pikir dengan semua kejahatan yang telah mantan seniornya itu lakukan. Si Sangwon juga menanyakan bagaimana bisa tindakan korupnya itu ketahuan. Rocky Cha, bocah itu yang telah mengungkapkannya. Si Dae Kwang Hong mengatakan kalau insiden itu cukup rumit untuk dijelaskan, tapi setelah semua kejadian itu, Rocky Cha langsung dikeluarkan dari skuad timnas muda. Begitupun dengan si Ju Hyun Kim yang langsung dia depak dari kursi kepelatihan. Namun tak lama kemudian, tanpa sepengetahuannya, Jahyun Wang pun mengundurkan diri dan kembali ke Kwang Jin. Kami telah kehilangan aset yang sangat berharga, meskipun itu adalah kesalahan Baji Ju Hyun Kim. Mendengar itu, kemarahan terlihat dari mata si Wowo yang menganggap kalau akibat dari masalah yang tidak ditangani dengan baik itu, kini masa depan seorang pemain Kwang Jin terancam hancur. Namun si Dae Kwang Hong mengelak kalau situasi tersebut terlalu rumit untuk ditangani. Kau tidak pantas berbicara dengan mudah tentang hal yang tidak kau ketahui. Si Wowo, kalau itu terjadi padamu, apa kau akan melakukan hal yang berbeda denganku? Dengan tegas, si Wowo mengatakan kalau itu adalah dirinya, maka dari awal dia tidak akan bekerja sama dengan manusia seperti si Ju Hyun Kim. Kau adalah orang lemah yang memiliki empati. Daripada membantu Jahyun Wang agar tidak dipermalukan, bagi senior melindungi Ju Hyun Kim adalah tindakan yang lebih penting. Tapi dengan penuh kemarahan, si Dae Kwang Hong langsung menggebrak meja sambil mengatakan kalau sedari awal dia sudah berniat untuk merekrut Jahyun Wang. Anak itu memiliki kemampuan yang cukup untuk bermain di tingkat nasional tanpa uang suap sekalipun. Dia selalu memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya lagi. Dan alasan si Dae Kwang Hong menutup kasus itu supaya tidak diketahui publik adalah untuk menjaga kehormatan timnas, asosiasi dan juga Ibu Jahyun Wang yang bernaung di perusahaan yang selama ini telah mensponsori timnas. Sementara itu, di tempat lain, Dong Soo Kim terlihat sedang menjelaskan strategi yang akan mereka gunakan ketika melawan SMA Junghwa esok hari. Di sana, dia mengatakan kalau basis kemampuan para pemain yang dilatih oleh pelatih Chancha hampir sama dengan para pemain yang dimiliki oleh SMA Kwang Jin. Dan di saat para pemain lainnya sudah latihan di lapangan, terlihat seorang pemain yang baru saja datang dan orang itu adalah si Rocky Cha. Si Dong Soo Kim yang melihat kebiasaan buruk pemainnya itu langsung menegur dan kemarahannya itu semakin memuncak ketika mendapati bau asap rokok yang menempel pada pemainnya itu. Tapi ketika dia mengomeli si Rocky Cha, pelatih langsung menahan asistennya itu dan malah berbalik memarahinya. Pelatih Han Mo Kim menyuruh si Dong Soo Kim untuk tidak mencari gara-gara dengan si Rocky Cha karena dia sudah bersusah payah untuk merekrut atlet kelas S sepertinya. Meski si Dong Soo Kim mengetahui kalau pelatih Han Mo Kim memiliki peran besar dalam pertumbuhan SMA Jungang, tapi yang dia tidak sukai dari pelatihnya itu adalah selalu memprioritaskan kepentingan pribadi di atas perkembangan tim. Dari awal, pemain yang tidak mampu memberikan kompensasi bagi pelatih Kim, mereka tidak akan bisa bertahan di SMA Jungang. Sampai-sampai ada lelucon yang mengatakan bahwa para pemain utama SMA Jungang dipilih sesuai dengan urutan tunggakan. Namun dalam situasi kekuatan tim tidak cukup untuk memberikan hasil yang diinginkan oleh orang tua pemain, saat itu pelatih Kim yang tergesa-gesa mendapatkan sebuah mukjizat. Dia
dia berhasil merekrut Rokicha yang telah dibebaskan dari SMA Hanyang dengan kondisi yang luar biasa. Tapi dia adalah pelaku kekerasan yang terkenal suka membuat ulah di setiap tim yang dia bela. Pelatih Kim juga tidak begitu kompeten sehingga tidak bisa melihat bahaya yang bisa ditimbulkan oleh si Rokicha. Meski dia tahu kalau pemain itu ibarat pedang bermata dua, tapi dia tidak punya pilihan lain selain memanfaatkan anak jenius yang gila sepertinya. Tiba pada pertandingan Liga Regional Turnamen Nasional babak ke-7 antara SMA Junghwa melawan SMA Jung'ang. Meski peringkat mereka ada di bawah tim SMA Jung'ang, si Chancha menyuruh para pemainnya untuk tidak memandang SMA Junghwa lebih rendah karena pertandingan baru saja akan dimulai. Dan di saat semangat membanjiri locker room SMA Junghwa, tiba-tiba si Junan yang mendapatkan undangan dari si Jun Woo-yeon langsung menyapa mereka untuk memberikan dukungan. Di sana si Jun Woo-yeon dan para pemain SMA Junghwa lainnya menyuruh si Junan untuk menonton pertandingan sampai akhir karena mereka yang sekarang sudah banyak mendapatkan peningkatan dibandingkan terakhir kali mereka bertemu. Si Chancha yang melihat keberadaan pemain kesayangan si Oh itu pun ikut-ikutan menghampiri si Junan dan sambil berbisik dia menanyakan kabar dari pelatih Kwang Jin yang akhir-akhir ini tidak bisa dia hubungi. Di 30 menit babak pertama, pertahanan SMA Junghwa terlihat mendapatkan serangan dan si Sang Yukong yang terus memarking salah satu pemain lawan pun terlihat terkecoh ketika lawan yang dia marking memberikan umpan sundulan pada rekannya. Meski di sana masih ada si Yong Gapsong, tapi dia juga terlambat untuk menghentikan lawan sampai sebuah gol pun tidak bisa dihindarkan. Meski kebobolan, tapi si Jun Woo-yeon masih terlihat santai karena timnya masih memimpin perolehan skor sementara dengan agregat 2-1 untuk keunggulan SMA Junghwa. Namun si Sungman Park terlihat khawatir meski kini timnya masih memimpin, tapi melihat si Rokicha yang merupakan SMA Jung'ang masih belum diturunkan itu menandakan kalau lawan masih menyembunyikan kekuatan asli mereka. Di sisi lain, si Dong Soo Kim yang menyarankan untuk merotasi beberapa pemain untuk menghentikan serangan balik SMA Junghwa malah dikata-katain bodoh oleh pelatihnya yang mengatakan kalau dengan melihat pergerakan lawan saja dia bisa tahu kalau bagian samping dari SMA Junghwa yang sengaja dimajukan itu adalah sebuah jebakan. Dengan pengalamannya, pelatih Han Mo Kim sangat yakin kalau kali ini lawan pasti akan melakukan serangan dari tengah melalui si In Chang Park. Dan benar saja di lapangan terlihat si In Chang Park yang terus-terusan mendribel bola mengacak-acak pertahanan lawan, tapi sayangnya karena sudah diantisipasi pemain lawan berhasil memblokir tendangannya dan hal itu membuat pelatih Han Mo Kim semakin besar kepala. Namun bola yang melayang di udara itu kembali mendarat di kaki pemain SMA Junghwa dan si Sang Yukong yang tidak ingin alur serangan mereka berhenti begitu saja, kemudian memberikan operan pada Jong Woo dan dengan tempo yang cepat dia pun kembali menendang bola itu mengarah ke Yong Gapsong. Ketika bola semakin mendekati kakinya, dua pemain lawan terlihat bersiap menghadang. Namun yang terjadi selanjutnya, midfielder SMA Junghwa itu malah membiarkan bola melewatinya begitu saja dan hal itu sontak membuat para pemain SMA Jung'ang terkejut. Di sana terlihat Jun Woo-yeon yang kini mendapatkan bola dan sedang melakukan ancang-ancang. Dan boom! Bola terlihat berbelok mengarah ke sisi gawang, namun sayangnya kiper masih bisa menepisnya. Melihat itu, pelatih Han Mo Kim pun dibuat terkejut, sementara asistennya mengatakan kalau mungkin saja SMA Junghwa akan lebih sulit untuk dikalahkan dibanding dengan SMA Kwang Jin. Dengan persentase penguasaan bola 65% berbanding 35%, dengan percaya diri si Jun Woo-yeon memberikan gestur tangan supaya si Rokicha segera memasuki lapangan. Namun melihat provokasi dari bocah kemarin sore itu, si Rokicha malah tersenyum seolah membiarkan anak-anak itu bersenang-senang di babak pertama. Tapi meski serangan terus dilancarkan oleh si Yong Gapsong dan para pemain SMA Junghwa lainnya, skor 2-1 masih tetap tidak berubah sampai babak pertama berakhir. Melihat alur permainan yang sepenuhnya dikuasai oleh Jun Woo-yeon dan rekan-rekannya, si Jun An pun yakin kalau pertandingan kali ini dapat dimenangkan dengan mudah oleh SMA Junghwa. Namun tiba-tiba dari arah belakang terlihat seseorang yang langsung meremas pipi si Jun An. Dan orang itu tak lain dan tak bukan adalah si Rokicha. Dikarenakan dia mengira kalau si Jun An menonton pertandingan kali ini untuk melihat permainannya, si Rokicha pun berjanji akan main di babak kedua dan oleh karena itu dia meminta si Jun An untuk menonton pertandingan sampai akhir. Aku akan menunjukkan banyak permainan yang menarik, jadi jangan pergi dan tontonlah sampai akhir. Di saat pelatih Han Mo Kim menunjukkan sosok yang baik kepada anak-anak yang rutin membayar pajak dengan menyemangati mereka, dia kemudian
dan mengumumkan pergantian pemain yang akan dilakukan di babak kedua nanti, yang mana Changyu ditunjuk untuk menggantikan Sungmin sebagai winger kanan. Tapi tiba-tiba dari arah belakang sambil membuka kaos pemain cadangan, Shirokicha menyela pelatihnya itu dan mengatakan kalau di babak kedua ini dia akan bermain sebagai winger kanan. Meski si pelatih terlihat kesal karena pemainnya itu telah seenaknya mengacaukan rencana yang sudah dia buat, tapi mau tidak mau dia menuruti kemauan Shirokicha. Si pelatih hanya meminta pemainnya itu untuk bermain secara hati-hati mengingat dirinya sudah mengantongi kartu kuning di pertandingan sebelumnya. Melihat Shirokicha yang kini berdiri di lapangan, si Jun Woo-yeon pun terlihat bersemangat mengingat pemain di hadapannya itu adalah striker nomor 1 di peringkat regional. Dan dia mengatakan kalau senior Sang Hyuk-gung bisa menghadang pemain itu, maka seniornya itu akan menjadi center back nomor 1. Namun si Sang Hyuk-gung yang mendengar itu menyuruh juniornya untuk berhenti bermain-main karena pertandingan kali ini akan jauh lebih sulit dibandingkan babak pertama sebelumnya. Begitu bola dikirimkan ke Shirokicha, para pemain SMA Junghwa terlihat sangat waspada, tapi prestasi yang dilakukan Shirokicha itu malah membuat bola bergulir jauh sampai ke kaki pemain SMA Junghwa, dan hal itu membuat para pemain yang ada di lapangan seketika terkejut. Bahkan si Incang Park bergumam kalau rumor tentang lawan di hadapannya itu jangan-jangan semuanya hanyalah bohong belaka. Si Jun An yang ada di tribun juga semakin ragu dengan semua perkataan Bong Suso sebelumnya yang begitu mengeluh-eluhkan kehebatan Shirokicha. Tapi di kesempatan selanjutnya, begitu Shirokicha mendapatkan bola, si Sang Hyuk-gung yang terus memarkingnya mendapati kalau fisik lawannya itu begitu sangat kokoh, bahkan lebih kuat dari Incang Park. Dan ketika Seong Gap-sung melakukan tackle untuk merebut bola dengan refleks yang sangat cepat, Shirokicha langsung mengoperkan bola ke samping. Sebuah serangan cepat langsung mengejutkan para pemain SMA Junghwa, dan si Chancha yang melihat itu langsung dibuat panik serta langsung menyuruh para pemain bertahan untuk segera menghadang pergerakan lawan yang berlari ke arah samping. Di saat mereka terpaku ke pemain bernomor 10 yang ada di tengah, Seong Gap-sung dari arah belakang langsung berteriak menyuruh rekan-rekannya itu untuk juga melihat ke sisi yang satunya lagi. Dan di sana terlihat Shirokicha yang berlari dengan sangat cepat sampai Seong Gap-sung yang terkenal paling cepat di SMA Junghwa pun tidak bisa mengimbanginya. Sebuah umpan lambung terlihat diarahkan ke kotak penalti, dan di sana dengan lompatannya yang sangat tinggi tak ada satupun pemain SMA Junghwa yang bisa menandinginya, dan Shirokicha pun sukses menyundul bola serta menyerangkannya ke dalam gawang SMA Junghwa. Di menit ke-47 babak kedua itu kini skor menjadi imbang 2-2. Si Jun An yang menyaksikan lompatan tinggi Shirokicha terlihat terkejut karena sesaat saking tingginya orang itu terlihat melayang di udara. Memasuki menit ke-71, SMA Junghwa kembali memulai serangan, dan ketika Shirokicha menguasai bola, Seong Gap-sung yang menyadari akan adanya bahaya langsung berusaha untuk menghadangnya. Namun dengan sigap Shirokicha pun langsung berbalik, dan dengan kekuatan fisiknya dia pun menghempaskan Seong Gap-sung. Si Incang Park yang melihat seniornya dikasari langsung berlari ke arah Shirokicha, dan sesaat kemudian pertarungan adu body pun terlihat di lapangan. Fluid langsung dibunyikan dan terlihat kedua striker itu saling berhadapan. Menilai kalau si Incang Park melakukan permainan kasar dengan intensi sengaja untuk membalas dendam, wasit pun memberikan kartu kuning dan sebuah free kick untuk SMA Jung'ang. Lagi-lagi dengan semena-mena Shirokicha menyuruh para seniornya untuk minggir karena free kick kali ini dialah yang akan menendangnya. Dan itu dikarenakan dia telah mengincar Seong Gap-sung dan berencana melakukan sesuatu pada wajah tampannya itu. Begitu peluit dibunyikan, dia langsung melakukan ancang-ancang dan sebuah tendangan keras pun berbelok melayang menuju pagar pemain SMA Junghwa. Dan dengan keras bola langsung menghantam wajah Seong Gap-sung sampai membuat pemain SMA Junghwa itu seketika terkapar. Di saat permainan terhenti karena tim medis memasuki lapangan, si Chancha meminta para pemainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang sia-sia. Namun meski si Jun Woo-yeon dan yang lainnya mengerti akan hal itu, dia tidak bisa menutup mata dengan permainan lawan yang semakin kasar semenjak memasuki babak kedua. Barusan pelatih pasti melihatnya. Dia sengaja menendang bola ke arah wajah Seong Gap-sung yang ada di depan. Namun dengan tenang si Chancha meluruskan kembali tekad para pemainnya dengan mengatakan kalau mereka dipenuhi kemarahan itu hanya akan membuat mereka sangat kesal, dan jika itu terjadi maka SMA Junghwa tidak akan pernah bisa menunjukkan permainan terbaik mereka. Di dalam lapangan, si Incang Park yang sudah 2 kali melihat Shirokicha berbuat kasar pada seniornya terlihat begitu marah. Apalagi mendapati Shirokicha yang terus-terusan memprovokasinya, kekesalannya itu semakin tidak terbendung. Namun untungnya Sang Hyuk-gung berhasil menahan juniornya itu.
Kalau kau menantang Shirokicha dan akhirnya diberi kartu merah, saat itu kita akan berakhir. Ingatlah rekan-rekan yang lain dan juga para pelatih. Jangan sampai kau membuat mereka kecewa. Memasuki menit ke-80, SMA Junghwa terus mendapatkan serangan bertubi-tubi dari SMA Jungang. Namun untungnya Sang Hyukung kembali berhasil memblokir bola yang mengarah ke kotak penalti dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi lawan. Si Jun Woo-yeon yang kini memarking Shirokicha dengan marah menyuruh pemain SMA Jungang itu untuk meminta maaf pada seniornya begitu pertandingan selesai. Namun bukannya menanggapinya dengan baik, Shirokicha malah mengolok-olok gaya rambut milik seniornya si Jun Woo-yeon itu serta menyebut kalau wajah dan gaya rambutnya benar-benar tidak cocok. Tak berhenti sampai di situ, Shirokicha pun kembali memprovokasi playmaker SMA Junghwa itu dengan mengatakan sesuatu tentang pelatih Chancha. Dan begitu mendengarnya, si Jun Woo-yeon pun terlihat sangat terkejut sekaligus sangat emosi. Sambil memegang kerah baju Shirokicha, playmaker SMA Junghwa itu terlihat mengepalkan tangan dan sebuah tinju pun langsung melayang ke pipi pemain SMA Jungang yang ada di hadapannya. Tapi bukannya membalas, Shirokicha malah tersenyum sambil meledek kekuatan tinju lawannya itu. Wasit kemudian meniupkan peluit dan sebuah kartu merah pun diberikan pada Jun Woo-yeon. Di saat pemain SMA Junghwa itu meninggalkan lapangan, si Sungman Park mencoba menghentikannya dan menanyakan apa alasan pemainnya itu memukuli lawan. Dan dengan ekspresi sedih sekaligus emosi, si Jun Woo-yeon pun mengatakan kalau Shirokicha telah menghina pelatihnya. Dan setelah dikeluarkannya Jun Woo-yeon, SMA Junghwa langsung bermain secara defensif, tapi pada akhirnya SMA Junghwa tidak dapat mengatasi SMA Jungang karena kekurangan pemain dan akhirnya kalah. Turnamen nasional pertandingan Liga Regional Grup G babak ke-7 itu pun dimenangkan oleh SMA Jungang dengan skor akhir 4-2. Dan dikarenakan kartu merah yang dia dapat, si Jun Woo-yeon pun tidak diperbolehkan bermain di babak ke-8. Sementara itu, setelah pertandingan selesai, terlihat si Junan sedang berjalan pulang sembari menulis pesan untuk si Jun Woo-yeon. Tapi dia bingung tentang kata yang harus dia ketik untuk menghibur temannya itu, mengingat dari sudut pandang yang lain, mereka juga adalah lawan. Di momen itu, tanpa sengaja si Jun-an bersenggolan dengan orang lain dan orang yang ada di hadapannya itu langsung mendorongnya. Mereka terlihat mengenali si Junan dan oleh karena itu kemarahan pun terpancar dari raut wajah mereka. Tapi sayangnya meski si Junan sudah berpikir keras sembari menyipitkan matanya, dia tetap saja tidak ingat siapa orang-orang di hadapannya itu. Sampai akhirnya si pria berhoodie kuning itu mengatakan kalau dia adalah es dari Hwapyeong FC yang beberapa hari lalu melawan Kwang Jin. Tapi sayangnya si Jun-an masih tetap tidak mengingat mereka meski sudah diberi tahu. Dan hal itu malah membuat ketiga pemain Hwapyeong FC itu semakin marah sampai si hoodie kuning mencubit pipi si Jun-an sambil meluapkan unek-uneknya yang mana selama pertandingan sebelumnya berlangsung. Mereka sangat dibuat kerepotan dengan permainan si Jun-an di lapangan. Di saat cubitannya itu semakin menyakitkan, tiba-tiba sebuah tas terlempar ke arah mereka dan belum sempat si hoodie kuning menatap ke pelakunya, sebuah pukulan langsung mendarat di wajahnya yang ngebuat Hwapyeong FC itu seketika kelimpungan dan terkapar di tanah. Berani-beraninya kalian menyentuh pipi si Jun-an. Begitu mengetahui kalau pria yang ada di sebelah si Jun-an adalah Shirokicha, kedua pemain Hwapyeong FC yang masih berdiri itu pun sontak terkejut. Si hoodie kuning yang sudah menyadari situasi pun kemudian berbohong kalau mereka adalah teman dan hanya sedang bercanda. Mendengar itu, Shirokicha pun mencoba mengonfirmasi kebenarannya langsung pada si Jun-an. Tapi di situasi itu, si Jun-an sadar kalau dia berkata jujur, maka nyawa orang-orang di hadapannya pasti akan wassalam. Maka dari itu, dia pun berbohong dengan mengatakan kalau benar mereka adalah temannya. Tapi seolah mengetahui kebenarannya, Shirokicha pun malah menghajar mereka satu persatu sampai mereka babak belur. Dan ketika si hoodie kuning bersama gengannya melarikan diri, Shirokicha menyuruh si Jun-an untuk menunggunya sebentar. Dan seolah tidak mau membiarkan ketiga pemain Hwapyeong FC itu pergi tanpa meninggalkan trauma, Shirokicha pun kembali menerkam mereka layaknya singa yang sedang berburu. Setelah perkelahian itu selesai, terlihat Shirokicha yang terus mengikuti si Jun-an dengan dalih ingin melindunginya dari serangan seperti tadi. Di momen itu, Shirokicha menanyakan apakah benar dengan tubuh selama ini si Jun-an adalah atlet sepak bola. Sontak mendengar itu, si Jun-an pun terlihat terkejut dan bertanya balik bagaimana dia bisa mengetahuinya.
Kau itu cukup terkenal, midfielder jenius dan populer di grup G meski baru memiliki pengalaman selama 3 bulan. Di sana si Jun'an kemudian teringat dengan insiden pada pertandingan sebelumnya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di antara dirinya dan juga Jun Woo-yeon di lapangan. Sambil tersenyum, si Rokicha mengatakan kalau dia tidak bisa menceritakan percakapan mereka karena itu ada di ranah 19 tahun ke atas. Tapi kalau mau dijelaskan intinya dia itu adalah jenius yang palsu. Aku tidak suka orang-orang seperti itu. Yang tidak palsu adalah orang-orang seperti kau dan aku. Aku sudah pernah bilang kalau aku bisa tahu hanya dengan melihatnya saja. Lebih lanjut, Shirokicha mengatakan kalau orang gila seperti mereka berada di satu tim, maka mereka pasti akan memenangkan turnamen. Menurutmu bagaimana? Apakah aku pindah saja ke Kuangjin? Tapi si Jun'an menolak hal itu karena dia tidak suka dengan kelakuan pemain di hadapannya. Di saat percakapan mereka berdua semakin intens, tiba-tiba seekor kucing melompat ke arah si Jun'an dan mendapati kalau kucing itu kelaparan. Si Jun'an pun berencana membelikannya makanan dari supermarket yang ada di dekat sana. Namun si Rokicha tidak mengizinkannya dengan alasan kalau si Jun'an tidak bisa bertanggung jawab sampai akhir, maka dia tidak boleh memberikan kucing itu makanan seenaknya. Tapi sebelum dia pergi bersama si kucing, si Rokicha mengatakan sesuatu pada si Jun'an. Bilang padaku kalau tahun ini kau direkrut oleh timnas muda. Aku tidak punya niat, tapi kalau kau bergabung dengan mereka, aku juga bisa ikut bergabung. Di sela-sela keheningan itu, tiba-tiba Jahyun Wang muncul dari arah belakang sambil menanyakan apa yang sedang si Jun'an lakukan dengan mantan pemain SMA Hanyang itu. Suasana pun semakin menegangkan ketika dua mantan pemain timnas muda itu saling bertatapan dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.